Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rahasia jalur langit, tema kita pada hari ini. Kenapa harus jalur langit yang kita tempuh? Bu, jalur darat itu macet. Jalur darat itu punya banyak hambatan. Jalur darat itu sempit. Jalur langit lapang. Coba aja kalau kamu inget-inget. Ini kalau ngelihat di bawah nih kita kayak sumpek banget. Apalagi kalau kamu mulai ada di daerah-daerah padat Jakarta. Contohnya di Cawang. Ada Cawang bawah, ada Cawang atas, ada Cawang kamu. Sayang maksudnya ya. Ini banyak adik-adik nih. Cawang aku nggak, Dek? Masya Allah. Jalur darat ini suka sumpek, suka padat. Tapi kalau kamu naik ke atasnya gedung paling atas, terus kamu lihat arah langit. Pernah ngelihat kemacetan pesawat gak di langit? Gak pernah. Pernah lihat ada lampu merah gak di langit? Gak pernah. Jalan bebas hambatan, yang benar-benar bebas hambatan adalah jalur langit. Makanya perlu banget buat kita tempuh jalur yang satu ini. Jalur langit, jalur antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menamakan dirinya Maliki Yaumiddin, pemilik hari kebangkitan, yang telah menamakan dirinya Rabbil Alamin, Tuhan penguasa semesta, penguasa alam jagat raya, jalur bumi, jalur langit, semuanya dialah sang penggenggamnya. Itu sebabnya Nabi kita Muhammad alaihissalam saat baru lahir di dunia nih, Dek, Nabi Muhammad waktu awal lahir ke dunia, tangannya rafi'an ilas sama, tangannya menunjuk ke arah langit. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Sebuah isyarat bahwasanya beliau akan menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sang pencipta. Jalurnya Allah, jalur langit, harus sesuai sama apa yang dipesankan, yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah mengatakan tentangnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Qul, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum,
Saya memang manusia seperti kalian juga. Kalian makan, saya makan. Kalian tidur, saya tidur. Kalian menikah, saya menikah. Kalian punya anak, saya punya anak. Saya sama kalian juga. Kalian sakit, saya juga merasakan sakit. Innama ana bashar. Saya manusia seperti kalian. Sampaikan itu kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Akan tetapi yuha ilayya, jangan lupa saya adalah hamba wahyu. Telah diwahyukan kepadaku peta menuju jalur langit. Peta kebahagiaan hidup dunia membawamu kepada kebahagiaan hidup akhirat. Peta untuk membuatmu kenal kepada Sang Pencipta. Jalan hidup yang dapat membawamu menuju surga. Ini namanya jalur langit. Yang paling rugi yang gak mau ngikutin peta ini. Yang paling sukses yang jalan hidupnya mengikuti peta ini, mengikuti jalur langit ini. Karenanya adik-adik, ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, izinkan saya di kajian ini menyampaikan padamu tentang bagaimana cara kita menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala lewat jalur langitnya. Biar gak sumpek hidupmu di dunia, biar matimu husnul khotimah, biar di akhirat nanti dapat masuk surga. Bukankah itu yang kamu mau? Bukankah itu yang kamu inginkan? Adik-adik, bukankah itu adalah cita-citamu? Betul? Bahagia di dunia, mati husnul khotimah, di akhirat masuk surga. Adakah keinginan lebih tinggi daripada itu? Adakah cita-cita lebih mulia daripada itu? Enggak ada. Mesti menempuh jalur langitnya. Karena surga adanya di langit. Karena segala kebaikan-kebaikan turun dari alam langitnya Allah Subhanahu wa taala menuju ke alam dunia ini. Saat kamu rasa dadamu sesak di dunia, maka naiklah ke atas dan menengadahlah. Maka dada langit siap untuk merengkuhmu, menjadikan sesakmu tak lagi bernilai apa-apa. Sesakmu jadi lega. Sesakmu jadi lega. Ayo nih, buat adik-adik yang kegalauan mulu dengerin saya. Buat ibu-ibu yang pusing mulu, terutama kalau lihat sisa saldo akhir bulan, dengerin saya. Simak baik-baik jalur langit. Gimana sih caranya kita menempuh jalur langit? Pertama, apa aja jalur langit yang bisa kita tempuh? Pertama, sholat. Itu adalah jalur langit yang jangan sampai pernah kamu tinggalkan. Sayyidina Muhammad Al-Bagir berkata kepada putranya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, "Ya bunai, ittasil billah." Wahai anakku, senantiasalah terkoneksi dengan Allah. Senantiasalah tempuh jalur langit menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringlah terkoneksi sama Allah.
Anaknya bertanya, kaifa attasil bih ya walidi, bagaimana caraku untuk selalu terkoneksi dengan Allah? Bagaimana caraku berkomunikasi sama Allah? Bagaimana caraku menempuh jalur langit? Ayahandanya berkata, kalau kamu ingin kamu berbicara dengan Allah, sholatlah. Kalau kamu ingin Allah berbicara kepadamu, bacalah Al-Quran. Jadi cara pertama tersambung sama Allah adalah sholat. Jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat meski siapapun yang mengatakannya. Misalnya ada orang gelarnya apa kek, profesor, doktor, belakang namanya juga ada banyak. Ada banyak gelar-gelar SAG, sarjana alam gaib. Misalnya gitu. Tapi sebenarnya apa SAG itu ya? Sarjana agama. Oh, maafkan saya ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sepanjang apapun gelar yang dimiliki seseorang, kalau dia sampai mengatakan misalnya sholat itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Agama ini semakin maju. Karenanya makna sholat bukan seperti yang disampaikan para ulama. Misalnya dia ngomong begitu, sholat itu tujuannya mengingat Allah, aqimis sholata lidzikri. Kamu kalau udah bisa ingat Allah nggak pakai sholat, ya itu udah cukup sebagai sholat. Nah nih, hati-hati ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sholat itu kewajiban dari Allah. Allah yang punya jalur langit, Allah yang tahu bagaimana cara tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia yang telah menamakan sholat sebagai sholat dari kata-kata wasala yasilu silatan, yang artinya adalah hubungan, tersambung. Orang yang punya sholat, menjaga sholatnya, dia akan senantiasa tersambung dengan Allah. Dia adalah orang-orang yang menjaga jalur langit. Komunikasi langitnya tetap tersambungkan. Jagain sholat. Dek, jagain. Tapi saya belum bisa khusyuk ustazah. Enggak apa-apa. Saya masalahnya kalau sholat suka ngelambiar pikiran kemana-mana ustazah. Sama. Saya juga. Sama. Tapi enggak apa-apa. Jangan pernah tinggal sholat. Imam Ghazali bahkan menyebutkan salah satu penyebab kematian dalam su'ul khatimah, salah satu penyebab iman tercabut dari dalam hati di saat kematian datang, na'udzubillah min dzalik, nomor 1 tarkus sholah, meninggalkan sholat. Tiang agama kita. Siapa yang sholatnya benar, ibadahnya benar. Siapa yang ibadahnya benar, hidupnya benar. Siapa yang hidupnya benar, bakalan matinya benar. Siapa yang matinya benar, di akhirat dapat kehidupan yang menyenangkan. Karenanya mesti, harus, nomor 1 kamu benahi dalam hidupmu, jangan tinggal sholat. Sesibuk apapun kamu, sholat jangan tinggal, dek. Sedang mengerjakan aktivitas penting semacam apapun,
Sholat jangan pernah tinggal, Bu. Jangan pernah tinggal sholat. Sebab orang kalau lagi ninggal sholat, bukan hanya karena dia nggak mau sholat, tapi karena dia tidak diizinkan Allah untuk menghadap kepadanya, telah diputuskan jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dalik, jalur langit telah terputus darinya. Itu kayak punya HP tapi nggak ada sinyal, nggak bisa dibikin apa-apa HP-nya. Punya HP nggak ada sinyalnya, Bu, nggak ada kartunya, mau dipakai apaan? Mau dipakai ngulek sambel? Ya kan enggak gitu. Karenanya teman-teman sekalian, sholat jangan tinggal. Kamu kalau dibikin sama Allah dalam hidup nggak ngerjain sholat, kamu perlu menangisi hal tersebut. Kenapa gitu? Saya sering sampaikan, orang ketika sholat bukan hanya karena dia mau sholat, akan tetapi karena dia masih punya nilai di sisi Allah, sehingga Allah masih izinkan dia untuk menghadap kepadanya. Kamu pernah nggak, Dek, sebel sama orang sampai nggak pernah mau lihat mukanya? Pernah? Sekarang saya tanya sama ibu-ibu pernah nggak benci banget sama orang sampai nggak sudi lihat muka dia? Pernah? Pernah. Kita tuh kayak begitu, kalau lagi benci sama orang, sebel sama orang, ngelihat mukanya kita nggak mau. Allah juga gitu. Allah kalau benci sama satu makhluknya, sama seorang hambanya, Allah nggak akan izinkan orang tersebut menghadapkan dirinya kepada Allah dalam sholatnya. Dia kirain dia yang nggak mau sholat, padahal Allah yang nggak mau dia menghadap kepadanya. Telah diputus jalur antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya sama saya, Ustazah, saya nih kan lagi belanja nih Ustazah, kan sibuk tuh kan. Belanja di mana? Di mall Ustazah. Boleh nggak Ustazah saya jamak sholat saya? Lah, nge-mall di jamak sholat? Ada nih yang begini. Saya mau lihat di sini ada apa kagak nih? Belanja ke pasar, sholat udah sampai di jamak-jamak. Innalillahi. Boleh nggak Ustazah? Nggak boleh lah. Yang boleh jamak sholat itu kalau bepergian, itu pun juga dengan jarak keluar kota 82 km. Tapi kalau kurang dari itu, nggak boleh mengerjakan jamak sholat. Katanya Nabi Muhammad, man jama'as shalah bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Siapa yang suka ngumpulin sholat, jamaah sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, dia sedang mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Dia tanya, boleh nggak Ustazah jamaah sholat? Nggak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan. Emang kenapa gitu Ustazah? Kamu kalau kepengen hidup dipentingkan sama Allah, maka kamu harus mementingkan Allah. Sholat adalah gambaran tentang kamu mementingkan Allah, maka insya Allah hidupmu akan dipentingkan oleh Allah. Jalur langit yang pertama adalah sholat. Maka ada orang yang sholatnya husyuk-husyuk,
Ada orang yang sholatnya panjang-panjang. Tuh guru-guru saya tuh. Sholatnya panjang-panjang, terutama sholat sunnah. Kalau sholat fardu ringan-ringan aja, karena beliau mengerjakan sholat fardunya berjamaah. Jadi imam, nah itu katanya Nabi Muhammad, kalau kamu sholat jadi imam jangan panjang-panjang. Tapi kalau kamu sholat sendirian, nah silahkan mau panjang kayak gimana pun silahkan. Kita kan suka kebalik-balik. Kalau sholat jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, jadi imam. Giliran sholat sendirian, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malaikat nyatetnya sampai apaan sih ini yang dibaca? Ya Allah, ya Allah. Khair insyaallah. Sedikit sekalian yang saya muliakan tuh sholat. Mereka para ulama-ulama kita, guru-guru saya, banyak saya liatin sholatnya panjang-panjang. Berpuluh rakaat. Saya tulis tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Saya ketemu sama orang sepanjang malam di hari-hari haji, dari mulai awal isya, habis isya sampai subuh. Gak berhenti-henti mengerjakan sholat dari satu rakaat ke rakaat yang lainnya. Masya Allah. Nggak relate sih sama kita-kita. Ini apalagi nih adik-adik yang di sini nih, kalau traweh nyari yang paling cepet. Kalau nggak nyari yang paling cepet, nyari yang paling sedikit rakaatnya. Betul dek? Nggak lagi ya dek ya? Jangan ya dek ya. Nanti tahun ini insya Allah biar terawihnya jadi terawih yang sempurna. Amin. Sholat sunnahnya juga tahajud, belajaran dek. Belajaran dek. Orang yang dari mulai muda-muda kayak kamu gini nih, udah bangun di waktu malam. Di saat orang-orang tidur dia terbangun di jam 3:30 pagi. Jam 4 pagi dia mengerjakan sholatnya beberapa rakaat, kemudian mengangkat tangannya, punya jalur langit yang sangat bersinar. Saya bisa jaminkan masa depanmu jika bahkan sejak di umur-umur masa muda semacam ini kamu sudah menjadi hamba-hamba Allah yang keren luar biasa. Jalur langit yang begitu indahnya. Insya. Jalur langit yang kedua, doa. Kamu pengen punya jalur langit yang indah, jangan pernah jadikan doa hanya sekedar, sebab doa adalah semua yang kamu perlukan. Bu, Kak, Dek, Nak, dengerin saya. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Coba liatin dirimu itu. Kamu yang sekarang adalah hasil dari doa-doamu di masa lalu. Orang-orang besar yang kamu lihat sekarang ini adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Oh, kamu lihat, orang itu pinter banget ya. Adalah karena di masa dulunya, di masa kecilnya, di masa remajanya, ia selalu mengangkat tangan untuk minta dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu-Mu. Ia selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu, sehingga Allah pun memberi kepadanya ilmu. Siapapun yang kamu kenal, orang-orang hebat-hebat yang ada di sekitarmu, itu adalah hasil dari doa-doanya di masa-masa lalu. Tinggal kamu lihat dirimu itu. Kamu pengen jadi kayak gimana? Tempuhlah jalur langit dengan perbanyaklah berdoa.
Dan itu bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat lebih jelas lagi. Sampai saya pernah dengar satu cerita, ada 2 orang. Ibadahnya di dunia sama, ibaratnya nilai rapotnya nih sama persis. Nilai rapotnya sama persis waktu hidup di dunia. Dua-duanya sama-sama soleh, dua-duanya sama-sama baik. Akan tapi yang satu dimasukkan ke dalam surga yang bawah, yang satu dinaikkan ke surga Firdausul A'la yang paling tinggi. Yang dinaikkan di surga yang bawahnya, dia protes, ya Rob, dia nilainya sama loh sama saya. Kenapa kok dia dikasih surga yang paling atas sementara saya di surga yang bawahnya? Walaupun surga tuh biar kata di emperan enak, tapi ya masa kamu mau minta surga yang emperan? Sehingga sekalian, hadir majelis aja di emperan gak enak, apalagi di surga. Dia tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kami berdua nilainya sama, tapi dia dinaikkan di surga Firdaus yang paling tinggi sementara saya tidak? Kata Allah, karena dia memintanya sewaktu hidup di dunia, dan kamu tidak pernah memintanya kepadaku. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan, idza sa'altumul jannah fas'alu al-firdausal a'la. Kalau kalian lagi minta surga, jangan tanggung-tanggung, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Gitu. Doa deh, doa. Jangan ditinggal. Doa. Doa. Perlu banget. Kamu harus sering-sering doa. Ustadzah, doa yang paling bagus apa? Lah doa itu urusan minta kok. Maka mintalah sesuai dengan apa yang kamu mau. Saya punya cerita indah yang diceritakan oleh salah satu guru saya beberapa bulan yang lalu. Ketika kedatangan beliau ke Indonesia, namanya Hubabah Syarifah bintul Habib Muhammad bin Abdul Haddar. Beliau datang dari Sewun, Hadramaut, Yaman. Saya menjadi penterjemah beliau kala itu, jadi saya ingat betul kisahnya. Salah satu dari kisah yang beliau ceritakan, kata beliau, ada seorang ibu-ibu datang kepada ayahanda saya. Ayahandanya seorang ulama terkemuka, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, guru dari guru saya, guru dari guru-guru saya, sekaligus ayah dari guru-guru saya. Ayahandanya Hubabah Syarifah, ayahandanya Hubabah Nur, ayahanda Hubabah Maryam. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, pemilik Ribat Baydha di kota Baydha, Yaman sana itu. Sehingga sekalian, beliau seorang pendakwah, seorang yang mustajabud dakwah, yang doanya mustajab. Satu waktu ada seorang ibu datang dalam keadaan menangis terisak-isak kepada ayahandanya di saat Hubabah Syarifah sedang ada di sisi ayahandanya. Ibu tersebut bilang, Habib, tolong doakan anak saya, Bib. Anak saya bandel sekali, Bib. Saya susah banget. Ajakin dia sholat susah, ajakin dia kerjain kebaikan susah. Anaknya bandel, nggak mau denger apa kata saya. Tolong saya, Bib, doakan anak saya, apa yang harus saya lakukan. Beliau kemudian berkata, Bu, ibu kepengen anak ibu jadi anak yang soleh. Iya, Bib, pengen banget, Bib. Ibu, doa seorang ibu untuk anaknya setara doa Nabi bagi umatnya. Maka doamu untuk anakmu lebih mustajab daripada doa siapapun untuk anakmu.
Saya bisa bantu kamu buat doa, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi doamu tentu lebih mustajab daripada doa saya untuk anakmu. Ibu dengerin. Bu. Jadi gimana saya, Bib? Ibu bangun di waktu malam. Ibu tahajud beberapa rakaat. Kemudian seperti kamu menangis di hadapan saya untuk minta anakmu didoakan oleh saya, menangis pulalah di hadapan Allah. Sampaikan kepada Allah apa yang kamu sampaikan kepadaku, atau apa yang ingin agar saya sampaikan kepada Allah tentang anakmu, sampaikan pula itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bib, pulang. Dikerjain. Nah, itu perempuan kalau solehah gitu tuh. Kalau dengar kebaikan, sami'na, saya dengar, kemudian saya patuhi. Yang dengar di sini juga insya Allah seperti itu. Apa yang didapat pada hari ini semoga dapat diamalkan. Yang pertama tadi jangan tinggal. Yang kedua tadi barusan ini perbanyak jalur langit. Dia pun mengerjakannya, bangun di waktu malam nangis, ya Allah, tolong liatin anak saya, kesianin anak saya ya Allah, solehkan dia ya Allah. Tolong pandang anak saya dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah, saya nggak ngerti cara melakukannya ya Allah. Seperti mana engkau telah menjadikan anak-anak dari hamba-hambamu yang soleh, solehah. Kau jaga mereka, jaga pulalah anakku ya Allah. Jauhkan dari segala dosa-dosa, jauhkan dari segala kejahatan-kejahatan. Tolong jaga anak saya ya Allah. Terus didoain anaknya, didoain anaknya, doain anaknya. Malam demi malam, malam demi malam. Dan Bu, Kak, Dek, Nak, doa itu bukan instan. Doa itu tidak seperti kamu nyeplok telur sekarang mateng sekarang, enggak gitu. Enggak gitu. Doa itu Allah mau lihat kesungguhan hatimu dalam meminta. Perlu waktu yang sering kali tidak sebentar. Sebab Allah mau melihat kesungguh-sungguhanmu. Karenanya kalau doamu belum diijabah, jangan menyerah. Dek, kalau doamu belum diijabah, jangan nyerah. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Ingat-ingat ucapan saya. Kamu masih sangat mungkin untuk diijabah doamu itu selagi kamu tidak berhenti berdoa. Doa terus, kata Hubabah Syarifah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kemudian anak yang dulu pernah membuat ibunya menangis karena kenakalan anak tersebut, karena ketidaksolehan anak tersebut, sekarang telah menjadi seorang anak yang dapat membuat ibunya tersenyum bangga. Di usia-usia hampir 20-an tahun, anak tersebut menjadi anak paling soleh di kampungnya. Hafal Al-Quran 30 juz dengan 7 bacaannya, qiraatus sab'ah. Anak yang jauh dari kenakalan-kenakalan remaja, anak yang dekat dengan para ulama, anak yang mengetahui banyak ilmu agama, anak yang menjadi sangat soleh, idaman semua para orang-orang tua. Jangan nyerah, jangan nyerah. Jika kehidupan membuatmu tersungkur, itu adalah waktumu untuk membenamkan dirimu dalam sujud-sujud panjang kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa
hingga Allah mengijabah doa-doamu itu. Saya ulangi, jika badai kehidupan membuatmu jatuh tersungkur, itu adalah saat yang tepat untukmu membenamkan wajahmu dalam sujud-sujud kepasrahan. Kemudian kamu langitkan doa-doamu, berbisik di bumi, namun suaramu didengar hingga ke arsy. Saat itulah Allah akan mengijabah doamu itu. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan remehkan doa. Jangan remehkan doa. Saya, Dek, pernah muda juga kayak kamu. Ya masa lahir langsung gede gini. Sewaktu saya remaja, masuk umur 12 tahun, 13 tahun, sebelum balik bahkan saya udah berada di pondok pesantren. Jadi saya itu gak pernah ngalamin masa belum berjilbab sebelum balik. Maksudnya ketika balik tuh saya udah mulain berjilbab. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik saudaraku sekalian, saat saya kecil, saya ada di pondok-pondok pesantren, saya mulai kenal ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, ulama-ulama yang membuat saya jatuh cinta dengan ilmu agama. Alhamdulillah, Allah kasih rasa dalam diri saya keinginan untuk selalu belajar. Saya punya keingintahuan yang banyak terhadap urusan ilmu. Jadinya saya senang banget belajar. Nah di waktu kecil itu tadi, umur 12-an tahun sebagai santri, kan selain dari belajar ada kewajiban lain tuh. Cuci baju, apalagi kalau dapat piket, bersihin kamar mandi, nyapu kamar, ngepel kamar. Itu saya sangat tersiksa sekali. Sebab saya ini adalah pemalas. Jadinya karena saya pemalas urusan bebersih dan saya mendadak rajin ketika urusannya belajar. Saya seneng belajar, saya seneng tahu, saya suka mikir. Saya tuh kalau lagi baca kitab gitu seneng banget. Saya kalau lagi belajar gitu seneng banget. Apalagi kalau ustadzanya yang nyampein ilmu dengan cara-cara yang sangat saya sukai gitu. Ngasih tahu hal-hal yang gak ada di dalam kitab gitu. Saya bisa melongo dengerin, seneng banget. Jadinya di masa-masa kecil itu kalau saya lagi dengerin kajian, kalau saya lagi baca kitab, saya suka doa, ya Allah, jangan pernah pisahkan saya dari ilmu. Ya Allah, jangan pernah jauhkan saya dari kitab-kitab pengetahuan yang mendekatkan saya padamu. Umur 12 tahun, 13 tahun, doa saya semacam itu. Ayo nih, adik-adik yang umur 16 tahun, ya Allah, kenapa kok saya nggak pernah ada yang nembak ya? Kata Allah, ya karena aku sayang padamu, karena aku berkehendak untuk menjagamu gitu. Ini malah dipertanyakan, saya kurang cakep apa ya? Kok nggak ada yang naksir sama saya gitu? Siapa kek, tukang kebun, satpam sekolah? Jangan ya dek, jangan. Kalau kakak kelas boleh ustazah, jangan juga.
jangan pacaran. Adik-adik istriku sekalian, sebaliknya ketika saya mulain, kalau saya lagi nyapu, saya lagi nyuci baju, apalagi kalau saya udah mulain harus nyikat kamar mandi, rasanya saya keberatan sekali. Saya sambilan nyikat kamar mandi sambil doa, ya Allah yang beginian saya nggak usah dikasih dong. Ya Allah selamatkan saya dari hal-hal yang semacam ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya habisnya itu juga mondok-mondok pesantren, tapi bisa dihitung dengan jari waktunya di mana saya harus nyuci baju, di mana saya harus ngepel, di mana harus nyapu gitu. Kayak alhamdulillah, saya punya banyak orang-orang yang mau mengerjakannya buat saya. Alhamdulillah. Allah bakal kasih. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku niscaya akan aku ijabah. Minta, doa, jangan berhenti berdoa. Ayo adik-adik, kamu punya panjang masa depan insyaallah. Umurmu mudah-mudahan masih tersisa panjang insyaallah. Jangan sesali dengan di masa tua kamu enggak dikasih hal-hal besar dalam kehidupan karena kamu tidak pernah memintanya kepada Allah. Minta, ya Allah, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seperti mana Engkau menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah, tolong jaga saya juga ya Allah. Dek, minta sama Allah. Saya serius berkata padamu, dengarkan saya. Saya menyampaikan nasihat sebagai orang tua kepadamu, Dek, kepadamu nak. Minta sama Allah, yang dekat sama Allah. Karena kalau kamu merasa, kok saya punya orang tua nggak terlalu sayang ya sama saya, kamu tahu nggak? Kenapa dalam hidup kamu seringkali merasa bahwa orang tuamu nggak cukup sayang sama kamu, guru-gurumu sepertinya nggak sayang sama kamu, teman-temanmu kayaknya meninggalkan kamu. Kenapa Allah kasih rasa kayak begitu dalam hati kamu? Saya kasih tahu, saat Allah membuat hatimu patah dari berharap kepada manusia, itu adalah cara Allah untuk mengenalkan kasih sayangnya yang tak terbatas padamu. Dekatilah Allah. Orang lain mungkin merasa bosan denganmu, tapi Allah tidak. Allah tidak. Allah tidak akan bosan denganmu kecuali jika kamu yang bosan dengannya. Allah tak akan meninggalkanmu kecuali jika kamu yang meninggalkan Allah. Maka atas nama cinta saya sampaikan padamu, Dek, dengerin saya. Bu, dengerin saya. Atas nama cinta saya sampaikan padamu, jangan pernah tinggal Allah. Yang dekat sama Allah, mintalah terus kepada Allah. Mintalah terus kepada Allah. Minta pandangan kasih sayangnya tertuju padamu. Minta rahman rahimnya, rahmatnya Allah kasih kepadamu. Minta agar dalam keadaan apapun Allah tak pernah berhenti menyayangimu. Mintalah, mintalah. Permintaan yang tak akan pernah kamu sesali. Gak usah minta, ya Allah, jangan biarkan orang tua saya meninggalkan saya. Gak usah, gak usah. Kamu Bu, jangan minta, ya Allah, jangan biarkan hati suami saya berpaling dari saya. Kamu mau minta juga terserah.
Tapi yang saya sampaikan padamu adalah bahwa hal yang semacam itu bisa kamu syukuri, bisa pula kamu sesali. Akan tetapi kalau kamu tidak ditinggalkan oleh Allah, sampai kapanpun tidak akan pernah kamu sesali. Insya Allah. Jadi jalur langit yang harus kamu tempuh, yang pertama adalah, yang kedua adalah, yang ketiga adalah cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan semua orang-orang yang menyampaikanmu kepada jalur langit, jangan putus hubungan dengan orang-orang soleh, dengan para ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan sampaikan 5 menit lagi, kemudian kita akan segera akhiri majelis ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang pertama jangan tinggal sholat, yang kedua jangan tinggal doa. Jalur langit yang ketiga yang harus saya sampaikan padamu adalah milikilah guru yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Milikilah jalur langit yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh di atasmu hingga mereka menyampaikanmu kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikanmu kepada Allah. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah tali Allah subhanahu wa ta'ala yang terbentang kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala lewat jalur langit yang benar, jalurnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, manusia yang paling penuh kasih kepadamu. Andai kamu tahu seperti apa sayangnya Nabi Muhammad kepadamu, niscaya air matamu akan senantiasa meleleh karena rindu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad kepadamu sebagai umatnya, niscaya kamu akan menyibukkan dirimu bersolawat kepadanya, dan itu adalah merupakan salah satu dari tangga-tangga yang mendekatkanmu padanya. Andai kamu tahu seperti apa cintanya Nabi Muhammad dan pengorbanannya kepadamu, niscaya kamu tak akan berharap cinta manusia selain daripada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 jalur langit ini kalau kamu tempuh, kamu tidak akan pernah tersesat jalan. Kamu akan sampai di tujuan. Peta kehidupannya menjadi terbaca, dan kamu akan melangkah tanpa keraguan. Jika 3 jalur langit ini kamu tempuh, dari sholat tidak ada yang kamu tinggal, dan kamu tambahi dengan ibadah-ibadah sholat-sholat sunnah pula, terutamanya di keheningan malam, di sepertiga malam yang terakhir. Juga doa. Dalam keadaan apapun kamu memperbanyak berdoa. Saat kamu bersama dengan orang-orang soleh, saat kamu duduk di majelis-majelis ilmu adalah saat yang begitu indah untuk kamu berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kamu jadikan doa tidak hanya sekedar, melainkan semua yang kamu perlukan. Kemudian besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah 3 dari rahasia jalur langit yang dapat saya sampaikan. Saat lagi senang dia tenang, saat lagi susah dia tenang. Saat lagi sehat dia tenang, saat lagi sakit dia tenang.
Orang kalau hatinya tenang, sifatnya berketerusan, damai. Karena sekali lagi, senang itu jatuhnya ke nafsu. Sementara tenang, jatuhnya yang merasakannya adalah hati. Makanya lebih dari senang, kita butuh tenang. Dan kita harus minta, Bu, ketenangan hati ini kita harus minta, Dek. Ketenangan jiwa ini kita mesti minta. Karenanya doanya Nabi Musa alaihi salam ketika diutus untuk menghadapi Fir'aun. Diutus Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Nabi Musa minta senjata. Nabi Musa minta bekal kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi musuh bebuyutan yang sangat kuat ini, yaitu Fir'aun. Katanya Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Itu doa Nabi Musa. Nomor satu yang diminta sama Nabi Musa bukan senjata, pedang sangat tajam. Dari semua hal, Nabi Musa bahkan gak minta ilmu. Ya Allah, saya dikasih ilmu dong buat ngadepin Fir'aun. Nabi Musa gak minta kesaktian. Ya Allah, saya dikasih sakti dong ngadepin Fir'aun. Akan tetapi yang diminta oleh Nabi Musa nomor satu adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Kenapa yang diminta kelapangan? Sebab hati yang lapang akan selalu tenang. Hati kalau lapang bakalan tenang. Kita kalau ngelihat lautan gede, hati kita ngelihat lautan tenang. Kenapa gitu? Karena besar. Sesuatu kalau lapang membuat hati jadi tenang. Makanya yang diminta nomor satu sama Nabi Musa adalah kelapangan hati atau ketenangan hati. Nabi Ibrahim juga gitu. Nabi Ibrahim minta sama Allah. Katanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana Engkau menghidupkan yang telah mati. Allah balik bertanya kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min? Kamu minta aku tunjukkan bagaimana aku menghidupkan yang mati. Apakah Ibrahim kamu tidak beriman padaku? Apakah kamu Ibrahim tidak beriman kepadaku? Nabi Ibrahim bilang, aku beriman padamu ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Aku meminta di depan mataku engkau menghidupkan yang mati agar tenang hatiku. Nabi Ibrahim sekelas nabi minta kepada Allah agar hatinya tenang. Dan itu anugerah besar
yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Allah kasih kepada Nabi wajah yang cakep. Allah kasih kepada Nabi badan yang kuat, badan yang indah. Bahkan Allah kasih kepada Nabi aroma yang wangi. Allah ngasih kepada Nabi ilmu. Allah ngasih kepada Nabi kemampuan berbahasa yang baik. Akan tetapi di antara semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, Allah mengungkit pemberian yang lebih besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan hatimu? Bukankah telah kami tenangkan hatimu, wahai Nabi Muhammad? Jadi ketenangan hati itu pemberian Allah yang luar biasa besar. Kamu jangan cuman minta duit sama Allah. Jangan cuman minta uang, harta. Ya Allah, kepengen punya rumah yang besar. Jangan cuman minta itu. Ya Allah, kepengen punya suami yang ganteng. Ya Allah, kepengen punya anak yang lucu. Ya Allah, kepengen punya mobil yang bagus, pengen punya motor yang bagus, pengen punya HP yang bagus, pengen punya baju, pengen punya tas yang bagus. Jangan hanya minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup udah cukup lama, rambutmu sudah mulai beruban. Kalau doa yang diminta duit melulu, apa enggak malu? Bu, umur udah kepala 4 bahkan kepala 5. Udah sholat lama-lama, doa, waktunya doa yang diminta duit lagi, duit lagi. Uang lagi, uang lagi. Harta lagi, harta lagi. Dunia lagi, dunia lagi. Jika semua yang kamu minta di dunia adalah untuk duniamu, lantas dengan apa kamu menuju ke akhiratmu? Takutnya sama Allah dikasih semua hajat-hajatmu dunia. Begitu masuk dalam alam kubur, kamu jadi miskin papa. Kamu jadi enggak punya apa-apa. Sayang-sayang. Ayo minta yang penting. Salah satu dari yang penting, minta sama Allah kelapangan hati, minta sama Allah ketenangan hati. Orang kalau sama Allah dikasih hati yang tenang, setengah permasalahan dalam kehidupan sudah berhasil dia jalani dengan mudah. Tapi orang kalau hatinya enggak tenang, sedikit-sedikit rasanya galau. Dikasih susah sedikit rasanya udah kayak mau kiamat. Susah terus-terusan. Hati kalau enggak lapang, enggak ada enak-enaknya berkehidupan. Jadi orang miskin, jadi orang kaya susah, jadi orang miskin lebih susah lagi. Orang kalau hatinya enggak tenang, orang kalau hatinya enggak tenang, jadi orang pinter susah, jadi orang bodoh lebih susah lagi. Orang kalau hatinya enggak tenang. Makanya penting bagi kita untuk minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Ya Allah,
lapangkanlah hatiku. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah karuniai ketenangan hati. Semoga semua yang hadir dikaruniai kedamaian jiwa. Semoga semua yang hadir hatinya jadi hati yang mengerti, kenal Allah, makrifat pada Allah, sehingga hatinya senantiasa damai insya Allah. Gimana caranya biar hati kita tenang? Nih, saya kasih beberapa tipsnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tips yang nomor 1, hatimu kalau mau tenang, hatimu kalau mau damai, jangan terus-terusan diisi sama yang kecil-kecil. Nanti hatinya terus-terusan kecil. Hatinya terus-terusan sempit kalau kamu taruh dalam hatimu barang-barang yang kecil. Sebab hati itu akan menjadi seperti yang dimasukkan. Kalau yang dimasukkan kecil, dia jadi kecil. Kalau yang dimasukkan besar, dia jadi besar. Kalau yang dimasukkan barang-barang kotor, hatinya jadi kotor. Kalau yang dimasukkan barang-barang yang mulia, hatinya jadi mulia. Maka kalau kamu pengen hatimu tenang, hatimu damai, taruh dalam hatimu yang besar. Apa yang besar? Tepatnya siapa yang besar? Tak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Kamu kalau kepengen hatimu tenang, taruh Allah dalam hatimu, maka hatimu akan merasakan ketenangannya. Taruh Allah dalam hatimu. Taruh dalam hatimu yang besar. Ustazah, yang kecil apa tadi? Selain Allah. Selain Allah. Selain bekal menuju Allah. Selain yang mendekatkanmu kepada Allah, semuanya adalah urusan kecil. Lebih gampangnya, apapun yang tidak kamu bawa mati, apapun yang tidak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur, itu adalah perkara yang kecil. HP, kamu bawa masuk ke kubur gak? Nah, nanti kalau mama mati, yang iPhone tolong masukin ya. Providernya semua aja deh nak. Mama gak tahu yang nyambung yang mana. Telkomsel, XL, masukin semua. Bisa begitu? Manfaat begitu? Enggak. Tidak akan membawa kemanfaatan. Kalau kamu bilang sama anakmu, masukkan HP ke dalam kuburmu, tidak akan bermanfaat. Kenapa gitu? Sebab HP adalah sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak akan kamu bawa masuk ke dalam alam kuburmu. Kecil semua. Ada di sini yang pesen, nanti kalau saya mati tolong ya kalungnya dipakein, gelang sama cincinnya juga dipakein.
biar saya cakep ketika ditanya para malaikat. Manfaat begitu? Enggak bawa manfaat apa. Dulu ada orang kaya, kaya raya dan soleh. Anak-anaknya bakti sama dia. Dia pesan sama anak-anaknya di masa tua, nak, bapak nih seneng sama kaos kaki yang ini. Tolong nanti kalau bapak mati, masukkan kaos kaki bapak nih, sebelum dipakein kain kafan, pakeinlah bapak ini dulu kaos kakinya ya nak. Iya pak, disimpan kaos kakinya sama anaknya. Sampai ketika bapaknya meninggal, habis selesai dimandikan mau dikafanin, si anak bilang, tunggu dulu, kain kafannya jangan ditutup dulu, kita mau pakein bapak kaos kaki. Akhirnya berantem sama yang tukang mandiin dan mengkafani jenazah. Gak boleh, jenazah gak boleh dipakein kaos kaki. Ah nggak apa-apa, kita mau pakein bapak kaos kaki. Oh nggak boleh, mana ada jenazah pakai kaos kaki. Mereka lagi berantem berseteru, datang teman bapaknya. Tunggu dulu, ini saya nih diminta sama bapak kalian buat bacain surat yang ditulis sama bapak kalian di waktu hidup. Saya diminta membacakannya di saat beliau meninggal sebelum dikafani. Suratnya bunyinya gini, anak-anakku sayang, kalian pasti sekarang sedang berusaha untuk memakaikan bapak kaos kaki. Nak, kata bapaknya, bapak nak nggak minta dipakein kaos kaki. Akan tetapi bapak lagi mau mengajarkan kalian bahwasanya seberapapun banyak harta yang kita punya, tidak ada satupun yang bisa kita bawa masuk kuburan. Jadi Bu, Kak, Dek, sama harta dunia biasa-biasa saja. Jangan terlalu, jangan kebangetan, jangan ambisi, jangan rakus sama dunia. Biasa-biasa aja. Bayangkan kalau kamu mati, kamu bawa apa enggak itu? Kalau kamu tahu, iya ya, saya mati juga nggak akan saya bawa. Jangan bela mati-matian apa yang tidak kamu bawa mati. Jangan kejar abis-abisan apa yang tidak kamu bawa mati. Insya Allah. Jadi yang nomor satu, kalau kamu kepengen hidup kamu tenang, hati kamu tuh keluarkan pelan-pelan cinta terhadap dunia. Percaya saya, orang yang hatinya penuh dengan ambisi terhadap dunia nggak akan tenang, tidak akan tenang. Kamu kalau lihat, orang itu tenang banget ya, itu pasti karena hatinya nggak terlampau cinta dunia. Pasti. Kalau kamu lihat, Habib Umar tuh ya, Masya Allah, kayak tenang banget. Itu Bu, syarat utamanya nomor satu, tidak cinta dunia. Saya ingat satu cerita, Habib Umar lagi datang ke satu negara sama orang kaya di negara tersebut. Habib Umar dikasih hadiah
tongkat. Habib Umar terima, makasih. Karena memang ajaran kami, ajaran kita, ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kami, kalau dikasih jangan ditolak, kalau nggak dikasih jangan minta. Ini teori kita nih terhadap urusan dunia. Kalau dikasih jangan ditolak, kalau nggak dikasih jangan minta. Habib Umar dikasih tongkat itu, diterima sama Habib Umar. Makasih, jazakallah khair segala macam. Habib Umar kemudian dikasih tahu, udah diterima nih sama Habib. Habib bawa jalan tongkat itu, dikasih tahu, maaf Bib, itu Bib tongkatnya dari gading gajah, harganya hampir 1 miliar. Kalau duit kita nih harganya hampir 1 miliar, ratusan juta. Tongkat dari gading gajah. Bu, gading gajah Bu, mahal. Karena tak ada gading yang tak retak. Gak nyambung ya. Pokoknya susah lah dapatnya si gading ini. Jadi harganya mahal. Dia tuh cerita sama Habib Umar, ngasih tahu bahwa itu gading gajah, mau ngasih tahu bahwa ini barang mahal. Orang dunia urusannya mahal murah. Tapi Habib Umar orang akhirat yang hatinya nggak ada urusan dunia. Hati Habib Umar isinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ketika dikasih tahu bahwa itu gading gajah, yang dipikir sama Habib Umar barang najis nih. Barang najis. Karena gading gajah hukumnya najis, teman-teman. Habib Umar langsung ngambil tisu. Habib Umar tetap pakai tuh tongkat, tapi dilapisin tisu biar nggak langsung kena ke kulit beliau, karena hukumnya gading gajah adalah najis. Habib naik kapal. Waktu itu ada perjalanan beliau naikin kapal. Habib naik ke apa tuh namanya? Anjungan kapal, keluar dari kapal sampai ke pojokannya kapal tuh. Habib ngobrol-ngobrol segala macem, sampai ketika beliau sudah sampai di tengah-tengah lautan, Habib Umar panggil lagi orang tadi tuh yang ngasih tahu bahwa ini adalah gading gajah. Bukan yang ngasih, orang yang ngasih tahu bahwa ini adalah dari gading gajah dan harganya sangat mahal. Habib nanya, ini gading gajah beneran? Iya Bib. Mahal Bib. Gading gajah yang itu kan, dari gajah itu culaknya, kata Habib, gadingnya. Iya Bib, bener Bib. Bismillah. Beliau kemudian bilang sama muridnya, ini dari gading gajah yang najis itu kan? Tahu kan kalau santrinya hukumnya? Dia bilang betul Bib. Bismillahirrahmanirrahim, beliau lemparkan ke lautan. Orang lihatnya yang duit beterbangan. Habib Umar ngelihatnya barang najis, tidak boleh digunakan. Beliau melemparkannya ke lautan begitu saja. Dibuang sama Habib. Najis kata Habib. Masya Allah. Sama kayak kalau ada di antaramu yang pakai tas dari kulit buaya. Kulit buaya beneran, bukan buaya darat. Itu kan hukumnya najis. Saudara sekalian saya muliakan, karena di hatinya nggak ada cinta dunia, Bu. Orang yang kayak begini hatinya tenang terus-terusan. Nggak kebanyakan mikirin angka.
sangka. Kamu kalau kepengen rumah tanggamu tenang, jangan kebanyakan ngomongin uang sama suami. Saya kasih tahu, Ustazah saya berantem mulu. Ya kamu tiap lihat suami ngajuin proposal, bayar ini sekian, bayar ini sekian, bayar ini sekian. Ya suami mumet, suami pusing. Yang asalnya hatinya lagi tenang, langsung jadi nggak tenang. Yang mau minum kopi, biasanya enak gitu kopinya. Oh begitu habis diomongin, gimana ya kita mesti bayarannya anak-anak, mesti yang begini, mesti token listrik habis, gas habis, ini habis, pulsa saya habis. Wah itu udah pusing lagi tuh. Rumah tanggamu jadi tidak tenang. Jangan kebanyakan ngurusin urusan-urusan yang kecil. Ustazah kalau nggak diurusin kan nggak beres. Nggak gitu maksud saya. Yang harus kamu urusin. Tapi yang nggak perlu kamu urusin, jangan kebanyakan ada dalam pikiran kamu. Cara dapetin uangnya, cara dapetin rizkinya, kamu hanya perlu menjemput rizki. Cara rizki itu sampai kepadamu, biarkan jadi urusan Allah. Teman-teman sekalian, kamu hanya perlu menjemput rizki. Apa sih Ustazah bedanya? Nih, ada nggak di antara kita nih datang ke sekolah TK, kemudian kita tungguin TK-nya bubar. Begitu anak-anaknya bubar, ada yang nanya gitu, kamu di sini ngapain? Saya mau jemput. Emang kamu punya anak? Enggak. Lah kalau nggak punya anak ngapain jemput? Kamu akan menjemput seseorang, menjemput anakmu dari sekolah karena memang kamu punya anak di sekolah tersebut. Artinya Allah nyuruh kamu menjemput rizki karena memang rizkinya sudah ada, diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya perlu menjemput saja. Kerja aja Bu, jualan batik jualan aja. Kamu punya warung buka aja. Urusan bagaimana datang rezekinya, biarkan jadi urusan sang pembagi rizki namanya. Biarkan jadi urusan sang penentu rizki namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatuh. Tenang. Rezeki yang Allah tuliskan untukmu akan sampai padamu. Para ulama mengatakan, jika bahkan kamu nggak tahu alamat rezekimu tahu alamatmu, ia akan sampai kepadamu. Dah tenang aja, yang tenang. Kalau ada yang kamu masukkan dalam hati, jangan masukkan uang, jangan masukkan harta, jangan masukkan tas, jangan masukkan baju. Cukup hatimu masukkan di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatimu akan jadi tenang. Jadi nomor 1, kalau pengen hatimu tenang, jangan cinta dunia. Jangan cinta dunia. Hatimu bakalan tenang. Kalau hatimu sudah kosong, sudah kecil dunia di hatimu, kamu akan jadi jauh lebih tenang. Itu satu. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang,
Jangan biarkan hatimu membenci siapapun. Saya ulangi. Tips, trik dari saya, amalan dari saya. Biar hati kamu tenang, nomor 1, jangan cinta dunia. Keluarkan pelan-pelan rasa cinta dunia dalam hatimu. Tiap kamu kepengen ini, kepengen itu, ingat, nggak saya bawa mati, nggak saya bawa mati, nggak saya bawa mati. Termasuk dunia adalah mencintai seseorang dengan berlebihan. Cinta sama suami sampai berlebihan. Aku tak sanggup hidup tanpa dia. Cinta anak dengan berlebihan, jangan. Jangan cinta dunia. Kamu harus cinta sama suami dengan kadar cinta yang bisa membawamu kepada Allah. Suamimu itu cintai dia karena Allah, hormati dia karena Allah. Sebab bagaimanapun dia adalah jalan surga bagimu. Tapi jangan berlebihan. Sampai bahkan yang haram-haram kamu kerjakan. Sampai operasi plastik, hidungnya dimancungin, alisnya disulam, bibirnya disulam, kulitnya yang keriput tarik benang. Itu muka apa kain? Adik-adik, kakak-kakak, saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta suamimu tapi biasa-biasa aja. Jangan jadikan suami sebagai dia adalah separuh jiwa saya. Nanti kalau dia meninggal dunia atau kalau dia meninggalkanmu, kamunya jadi nggak utuh, jadi tinggal separuh. Jangan cinta dunia, hati kamu bakalan tenang. Yang nomor 2, jangan benci siapapun. Hati kamu tenang. Selagi hatimu punya kebencian, benci sama fulanah karena dia godain suami saya, benci sama fulana karena gara-gara dia pacar saya nggak jadi melamar saya, benci sama si fulan karena gara-gara dia toko saya jadi nggak laku. Sebab dia bikin toko di samping toko saya, akhirnya orang pada beli dari dia, nggak jadi beli sama saya. Kamu benci sama mertuamu karena suami kamu lebih mengutamakan dia daripada dirimu. Kamu benci sama saudara iparmu karena suami kamu sering ngasih-ngasih dia. Kamu benci sama saudaramu karena orang tuamu kamu rasa gak adil, lebih sayang sama dia daripada dirimu. Selagi hatimu masih punya kebencian kepada seseorang, hati kamu akan sulit untuk merasa tenang. Kamu pengen hati kamu tenang, keluarkan benci dalam hati kamu terhadap siapapun. Emang kenapa Ustazah? Emang gimana caranya Ustazah? Saya benci sama orang, benci Ustazah, ngeliat mukanya udah pengen muntah saya. Gimana caranya menghilangkan kebencian kepada seseorang? Dengerin saya. Kamu harus ingat, siapapun yang ada di atas muka bumi ini
adalah hambanya Allah. Siapapun yang ada di atas muka bumi ini, semua adalah hambanya Allah, makhluk ciptaan Allah. Mereka jadi begitu juga ada izin Allah. Bagaimanapun tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan takdir Allah. Kalau kamu bisa ngelihatnya begitu, insya Allah nggak akan ada kebencian di dalam hatimu kepada siapapun. Pada siapapun. Kalau kamu bisa lihat orang sebagai hamba-hambanya Allah, Bu, Kak, Dek, insya Allah. Enggak akan ada kebencian terhadap siapapun. Sama kayak kamu lagi mau makan donat di hadapan calon mertua kamu. Oh, kamu udah seneng banget sama dia. Seneng banget sama calon suami kamu nih. Kamu datang ke rumah calon mertuamu, Dek. Kemudian kamu disuguhin makanan. Orang tersebut bilang, makanan ini saya yang bikin. Kamu makan donatnya, kamu tahu dia yang bikin. Ternyata ketika kamu makan, kamu gak suka. Karena donatnya gak enak. Berani gak kamu lemparkan donat tersebut, kemudian kamu bilang, "Tih, gak enak donatnya." Berani gak? Gak berani. Kenapa begitu? Di hadapan yang bikin. Kamu tahu ketika donatnya kamu kata-katain, donatnya gak bakalan bales. Kalau kamu bilang, "Ih, donat nih gak enak," donatnya gak bakalan bilang, "Kamu juga jelek." Gak bakal. Akan tetapi yang bikin, yang punya donat tersebut sedang menatapmu dan dia berkata, "Ini adalah buatanku." Kamu ketika seperti itu kamu paham, walaupun gak enak, pasti kamu akan berusaha untuk menikmatinya. Orangnya nanya, "Gimana rasanya?" Enak. Betul begitu? Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi-pagi minta sarapan, disuguhin roti keras. Nabi Muhammad nanya, "Halakum min idam?" Sama istrinya, "Ada lauk nggak nih yang buat bikin yang kerasnya itu dicocol biar nggak lagi keras gitu." Biasanya kuah daging kalau orang kaya, kalau orang sedang-sedengan susu gitu ya. Kalau di kita kan yang keras-keras kue-kue biasanya kita taruhin kopi gitu ya, kita cocol di kopi. Nabi Muhammad nanya, "Halakum min idam?" Kalian punya nggak nih kuah-kuahnya untuk biar rotinya nggak keras gitu. Istrinya suguhin, istrinya bilang, "Malana illal khal." Nggak punya apa-apa Rasul selain cuka. Kata Nabi Muhammad, "Hati, kalau gitu datengin cukanya ke sini." "Bu, roti cocol cuka." Kita belum aja kebayang rasanya nggak enak. Tapi Nabi Muhammad ketemu roti nih yang dilihat sama Nabi Muhammad, yang menciptakan roti, yang merizkikan roti, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuka yang Nabi Muhammad lihat, yang merizkikan cuka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan cuka. Siapa, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ambil roti dengan senyum, berasa di hadapan Allah.
Nabi cocol cuka dengan senyum, dimakan Nabi Muhammad dengan senyum. Sampai habis rotinya, alhamdulillah alladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Istrinya nanya, "Gimana rasanya wahai Rasul?" Sembari tersenyum, Nabi Muhammad menjawab, "Ni'mal idamul khal." Ternyata lauk paling enak, kuah paling enak adalah cuka. Tidak pernah membenci siapapun, tidak pernah membenci apapun, sebab Nabi Muhammad faham bahwasanya apapun dan siapapun adalah miliknya Allah, adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Makanya Nabi gak benci siapapun, bahkan kepada tetangga yang selalu meletakkan sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Ketika orang tersebut sakit, Nabi duluan yang menjenguknya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Penuh rahmat, penuh cinta, tidak punya kebencian kepada siapapun. Kebayang kalau orang gak kenal Allah, kalau orang hatinya penuh dengan kebencian, tukang taruhin sampah di depan pintu rumah Nabi. Jadi dia tuh punya sampah-sampahnya ikan, sampah-sampahnya busuk-busuknya makanan. Itu kalau pagi ditaruhin, dibelaratin di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau mau keluar dari rumah nih, Nabi nyapu dulu, Nabi bersihin dulu sampah, bukan dari sampah beliau tapi dari sampahnya tetangga. Orangnya sakit, Nabi keluar rumah kok nggak ada sampah. Nabi tanya, "Kemana ya anak muda yang itu tuh?" Tanpa kebencian. "Kemana dia?" kata Nabi. "Innahu marid ya Rasulullah." Dia sakit wahai Rasul. Oh, Nabi gak mikir kayak kita nih, kualat tuh mas saya tahu rasa. Biar dia tahu kalau barang buruk yang dia kerjakan akan membawa dampak buruk. Enggak, dijenguk sama Nabi, dipegangin tangannya, dipegangin kakinya. Nabi kemudian dikasih tahu sama Allah bahwa ajalnya sebentar lagi tiba. Bu, kita kadang kalau kesel sama orang, biarin dah di dunia masih maafin, tar di akhirat. Kebencian tuh. Di dunia sih saya gak akan balas apa-apa, tapi entar di akhirat biarin dia masuk neraka, dipanggang di dalam api neraka. Kita kadang suka mikirnya begitu. Ini orang selalu naruh sampah di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Dia sakit dijenguk sama Nabi, dipegang tangannya sama Nabi. Nabi ketika tahu ajalnya datang, Nabi gak mikir, biar dia tahu dah dampak perbuatannya ntar di akhirat dia masuk dalam neraka, panas tahu rasa. Gak gitu. Sama Nabi dibilang, "Halla taslim taslam." Masuk Islam aja yuk, biar kamu selamat. Masuk Islam aja, biar kamu masuk surga. Masuk Islam aja, biar kamu bahagia. Orang yang lihat ke arah bapaknya, bapaknya ngangguk dengan lelehan air mata. Dia pegang tangan Nabi, kemudian berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Kenapa Nabi Muhammad bisa sepenuh cinta itu kepada siapapun? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, karena Nabi melihat orang bukan sebagai fulan bin fulan, fulanah bintu fulan, bukan.
tapi melihat semua orang sebagai hambanya Allah. Kalau kita benci sama ciptaan Allah, takutnya kita dibenci sama penciptanya. Jangan benci kepada siapapun. Kalau kamu bisa hilangkan rasa tersebut dari dalam hatimu, saya berani jaminkan bahwa hatimu akan jauh lebih tenang. Makanya nih, Lebaran, halal lebih halal. Siapapun aja yang pernah bikin salah sama kamu, saya sarankan padamu, maafkanlah dia. Saya nggak kesian sama orang itu yang udah bikin salah sama kamu. Enggak, saya nggak kesian, saya nggak kenal juga. Saya kesian sama kamu. Kalau kamu terus-terusan taruh dendammu di dalam hati, kebencian kepadanya di dalam hatimu, saya takut lama-kelamaan yang menciptakan dia akan ikut serta benci kepadamu. Saya yang bikin kok, kata Allah. Dia hambaku, kata Allah. Dia makhlukku, kata Allah. Kenapa kamu segitunya benci kepada orang tersebut? Jangan benci siapapun. Gak apa-apa. Orang itu pernah bikin salah, gak apa-apa, wajar. Mau jadi siapa kita sampai semua orang senang semua sama kita? Sama Nabi Muhammad aja ada yang fitnah, ada yang pengen bunuh, ada yang mukul, ada yang ngata-ngatain. Biasa aja teman-teman, biasa aja. Kita dibenci sama orang biasa aja, tapi kita jangan benci sama siapapun dengan kita mengingat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Itu tips yang kedua. Yang ketiga, ada berapa banyak nih Ustazah? 4 deh. Yang ketiga, kalau kepengen kamu hatinya lebih tenang, berusahalah untuk selalu berzikir. Berusahalah untuk selalu ingat sama Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Lagi kamu sakit, ingat yang ngasih sakit adalah Allah. Robiah Adawiyah sakit berhari-hari bahkan berminggu-minggu sampai dijengukin orang. Kemudian mereka bilang, Robiah, doa kamu kan mustajab. Kamu tinggal doa aja. Ya Allah, sembuhkan saya ya Allah. Mungkin Allah akan segera memberi kamu kesembuhan, Robiah. Apa jawab Robiah Adawiyah? Belum waktunya. Maksud kamu gimana? Saya udah dikasih sehat sama Allah 30 tahun. Saya udah dikasih sehat sama Allah lebih daripada 30 tahun. Sehat terus. Sekarang nih saya baru dikasih Allah sakit beberapa hari. Malu saya mau minta segera diberi kesembuhan. Nanti kalau sakit saya sudah lebih daripada 30 tahun, baru saya akan minta diberi kesembuhan dari Allah. Keren banget gak tuh? Sebab dia faham sakit semuanya adalah dari Allah. Lagi dikasih kesulitan, kita mesti faham. Yang ngasih kita kesulitan adalah